Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Nervi Sinaga, dan di video kali ini aku akan bahas full spoiler dari film The Penthouse Season 2 episode 13 ya Wak. Yuk langsung kita bahas. Di episode 12 sebelumnya, tampak Oyuni berdiri di sebuah jembatan. Namun ternyata, ia tidak jadi terjun dari jembatan itu. Ia malah pergi ke kantor polisi dan menyerahkan diri sebagai pembunuh Min Seol-a. Kemudian Lee Kyu-jin, Go Sang-a, dan Kang Mari yang akhirnya mengetahui bahwa investasi yang mereka lakukan kemarin adalah investasi bodong, kemudian mendatangi kantor dari perusahaan itu. Namun ternyata kantor itu juga sudah ditutup. Mereka sangat kesal ketika tiba-tiba wartawan datang menyerbu mereka, karena Lee Kyu-jin yang merupakan wakil rakyat juga ikut melakukan investasi bodong. Mereka kemudian merasa semakin tersudut dan berniat meninggalkan Hera Place. Namun gagal karena polisi sudah berada di sana dan menangkap mereka. Kedatangan polisi menangkap mereka kali ini atas tuduhan terlibat dalam kasus pembunuhan Min Seol-a. Scene berikutnya tampak Oyuni ditemui oleh Logan Lee. Logan Lee mengatakan kepada Oyuni bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Lalu kemudian Sim Suryeon datang bersama Bae-rona. Dan akhirnya Oyuni bisa melihat dan bertemu dengan Bae-rona yang ternyata masih hidup. Oyuni tidak menyangka bahwa Bae-rona masih hidup. Ia kemudian menangis dan senang bisa melihat anaknya. Logan Lee kemudian menceritakan bahwa Bae-rona diselamatkan oleh Suryeon, di mana pada saat Jo Dan-tae mencabut selang oksigen Bae-rona agar ia meninggal, saat itu Suryeon datang dan membawa Bae-rona keluar dari rumah sakit itu, dan kemudian merawatnya hingga Rona tersadar dan sembuh. Chen So-jin yang kesal pada Oyuni langsung menemuinya. Oyuni berkata bahwa Chen So-jin juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan. Scene selanjutnya tampak Suryeon datang menemui Jo Dan-tae dan mengatakan fakta bahwa perempuan yang dulu Jo Dan-tae bunuh adalah Na-egyo dan bukan dirinya. Lalu, Jung Do-man yang juga berada di sana datang menemui Jo Dan-tae. Ia merasa sangat kesal karena Jo Dan-tae membunuh Na-egyo. Logan Lee yang juga berada di sana tertawa puas karena akhirnya Jo Dan-tae mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Setelah itu, kita dibawa ke renungan Jo Dan-tae. Ia kembali mengingat kenangan ia bersama Na-egyo 25 tahun yang lalu. Dulu, Jo Dan-tae berjanji bahwa ia akan membawa Na-egyo sebagai istrinya di depan publik dan tinggal bersama-sama dengannya di penthouse. Mengingat hal itu, Jo Dan-tae semakin merasa bersalah dan menangis, karena ternyata ia sudah membunuh Na-egyo dengan tangannya sendiri. Selanjutnya terlihat Bae-rona sedang bersama Seokhyun di lobi Hera Palace. Saat itulah Ha Eun-byul yang berencana menemui ibunya melihat mereka dan sangat terkejut. Ia tidak percaya Bae-rona masih hidup. Dengan ketakutan, Ha Eun-byul berlari kembali ke apartemennya. Di sana, ia langsung memeluk Nona Jin pengasuhnya. Nona Jin yang sangat menyayangi Eun-byul berusaha menenangkannya dan berjanji bahwa ia akan selalu melindungi Ha Eun-byul. Di tempat lain, Chen So-jin bertemu dengan Suryeon. Chen So-jin yang merasa dipermainkan menyerang Suryeon. Suryeon lalu mengatakan bahwa Chen So-jin juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah ia lakukan. 2 bulan kemudian dilakukan persidangan atas kasus Min Seol-a. Para terdakwa yaitu Jo Dan-tae, Chen So-jin, Oyuni, Lee Kyu-jin, Go Sang-a, dan Kang Mari menghadiri persidangan. Di sana, Sim Suryeon juga hadir sebagai saksi. Dalam kesaksiannya, Suryeon mengatakan bahwa Oyuni adalah orang yang membunuh Min Seol-a. Suryeon juga menyerahkan bukti-bukti bahwa mereka semua yang berada di sana terlibat dalam kasus ini. Ha Eun-chol yang juga terdakwa kemudian mengakui bahwa semua terdakwa itu terlibat dalam membantu memanipulasi kematian Min Seol-a. Mendengar pengakuan itu, Jo Dan-tae, Chen So-jin, dan yang lainnya tidak terima dan marah. Dan akhirnya, mereka semua dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman. Ruang sidang semakin ricuh karena mereka semakin menyalahkan satu sama lain. Dalam pemberian hukuman itu, Oyuni mendapatkan hukuman yang lebih ringan atas kesaksian Sim Suryeon yang mengatakan bahwa Oyuni pernah menolong Min Seol-a. Oyuni yang mendengar itu merasa sangat sedih karena ternyata Sim Suryeon masih bersikap baik kepadanya. Setelah persidangan, Sim Suryeon kembali ke penthouse. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyingkirkan semua barang-barang milik Jo Dan-tae. Ia tidak menyisakan satupun kenangan tentang Jo Dan-tae di sana. Sementara di apartemen Rona, terlihat Seokhyun dan Seokhyung membantu Bae-rona membereskan apartemennya. Ketika kemudian tiba-tiba Jennie dan Lee Min-hyuk mendatangi Bae-rona karena kesal orang tua mereka kini di penjara. Tidak terima Bae-rona disudutkan, Seokhyun dan Seokhyung membela Bae-rona. Scene selanjutnya Sim Suryeon berada di makam Na-egyo. Di sana, ia juga mengajak Seokhyun dan Seokhyung. Sim Suryeon kemudian menceritakan semua hal tentang Na-egyo. Dan di tempat lain, terlihat Bae-rona berada di makam Min Seol-a.
ia meletakkan trofi yang ia menangkan di sana. Ayah Jenny akhirnya keluar dari penjara. Ia menghubungi Jenny dan mengatakan bahwa ia akan segera pulang. Tapi tiba-tiba sekretaris Jodante juga ada di sana pada saat pembebasan itu. Scene berikutnya, tampak Logan Lee berada di sebuah pesawat. Ia duduk bersama seorang pria yang terlihat cukup akrab dengannya. Dalam percakapan itu diketahui bahwa kepulangan Logan Lee kali ini ke Korea adalah untuk melamar Sim Suryon. Sesampainya di bandara, Logan Lee memberitahu Suryon. Ia menelpon dan mengatakan bahwa ia akan menemui Suryon di kantornya. Setelah sampai di depan kantor properti Suryon, terlihat Suryon bergegas menemui Logan Lee. Di dalam mobil itu ternyata Logan Lee tidak sendiri. Ia masih bersama dengan pria yang di pesawat tadi. Pria itu kemudian keluar dari mobil Logan Lee, dan Sim Suryon yang bergegas menemui Logan Lee ditabrak oleh Yoo Dong Pil ketika mereka berpapasan. Suryon kemudian lanjut bergegas menemui Logan Lee dengan sebuah buket bunga di tangannya. Saat Logan Lee baru saja keluar dari mobilnya, Logan Lee mendengar sebuah suara yang kemudian ia sadari itu adalah sebuah bom. Mobil itu tiba-tiba meledak. Melihat hal itu, Suryon sangat terkejut dan histeris. Hingga saat ini belum diketahui apakah Logan Lee selamat dari ledakan itu, siapa yang sebenarnya meletakkan bom itu, dan siapa lelaki yang bersama dengan Logan Lee tadi. Episode 13 The Penthouse Season 2 ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Jadi mari kita tunggu kelanjutannya di The Penthouse Season 3 ya Wak. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Bantu subscribe, like, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!